Kalau ngomongin kedua HP ini udah nggak bisa tuh ngomongin tentang brand lagi. Kalian itu akan disuguhi dengan layar 120 Hz yang mulus atau jaminan update software sampai dengan 6 tahun. Betul, kedua HP ini adalah Samsung A17 dan Redmi Note 15. Mending pilih yang mana? Tapi tahan dulu deh jawaban kalian karena di video kali ini kita akan bahas dan ada beberapa hal yang membuat kalian akan speechless. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita akan bahas antara kedua HP ini, Redmi Note 15 dan Samsung A17. Di harga 3 jutaan, mending pilih yang mana nih? Di video kali ini kita juga akan bahas tentang spesifikasi, kelebihan, dan kekurangannya. Gak lupa nanti akan saya sempilkan untuk hasil foto dan videonya. Yuk kita bahas. Kita bahas spesifikasi dulu ya, kita mulai dari Redmi Note 15 dulu. HP ini tuh rilis Januari 2026 dengan mengusung layar AMOLED Curve 6,77 inch, 120 Hz, baterainya 6000 mAh dengan pengecasan 33 watt. Kameranya menarik, 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel untuk depth dan 20 MP untuk kamera depan. Chipsetnya pakai Helio G100, bawaannya adalah Android 15. Jaminan update 4 kali major upgrade untuk Android dan 6 tahun untuk security patch update. Pembacaan memorinya juga udah oke kok, UFS 2.2. Untuk harga, Redmi Note 15 sendiri ini cukup bervariasi. 6128 ini ada di 2,8 jutaan, di bawah 3 juta ya. 8128 ada di 3,1 jutaan dan varian tertingginya di 8256 ini di 3,3 jutaan. Sedangkan Samsung A17 sendiri ini ya nggak ada yang di bawah 3 juta sih. Varian 8128 ada di 3,3 jutaan dan 8256 ada di 3,8 jutaan, mepet ke 4 juta lah. Nah, untuk harga termurah mending kalian cek sendiri deh di pojok kiri bawah. Nanti saya akan sematkan link officialnya. Buat spesifikasi Samsung A17 sendiri, HP ini tuh rilis di pertengahan September 2025 tahun lalu. Super AMOLED 6,7 inch 90 Hz, berlapis Gorilla Glass Victus Plus, baterainya 5000 mAh dengan pengecasan 25 watt. Kameranya menggunakan 50 MP utama, 8 MP ultrawide dan 2 MP kamera makro. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer. Bawaannya Android 15 dan dapat jaminan update OS sampai dengan 6 tahun. Storage-nya pakai UFS 2.2 nih. Kedua HP ini tuh menggunakan plastik frame dan untuk IP ratingnya ini berbeda. Redmi Note 15 pakai IP rating IP64, sedangkan Samsung ini pakainya IP54. Dan untuk audionya juga berbeda. Kalau Redmi Note 15 sudah speaker stereo, keluarnya dari atas dan bawah. Samsung A17 keluarnya lewat bawah aja, atau kita sebutnya mono speaker. Untuk suaranya gimana? Yuk kita dengerin bareng-bareng. Buat kalian pastiin pakai TWS terbaik kalian ya, supaya kualitas audionya dapat yang terbaik. Kau tunggu loncengnya ya. Wow. Keduanya juga punya NFC. Bluetooth kedua HP ini juga menggunakan versi 5.3. Biometriknya sedikit berbeda. Lagi-lagi, Redmi Note 15 pakainya under display, sedangkan Samsung A17 ini ada di bagian tombol powernya. Lalu hanya Redmi Note 15 yang memiliki fitur reverse charging. Spesifikasi lengkapnya kalian akan lihat di tabel berikut, jadi di pause aja. Yuk kita lanjut untuk buktiin kualitas dari kamera kedua HP ini. Nah, di tes kali ini saya akan pakai untuk foto dan video. Oke teman-teman, sekarang lagi nyobain perekaman video di luar ruangan dan ini kondisinya cahayanya sangat cukup ya.
dari Redmi Note 15 dan Samsung A17. Resolusinya kita mentokin di 1080p 30 fps supaya stabilisasinya sama-sama aktif ya. Kita sambil jalan aja, kalau menurut kalian oke atau enggak. Sekaligus kita ngecek nih untuk fokusnya, kalau ke kembang atau di bunga seperti ini dia seperti apa. Nah, untuk hasilnya sekaligus ngecek perekaman audio ya, oke atau enggak. Silahkan komen di bagian bawah. Sekarang kita masuk ke foto siang hari. Untuk kamera utama dengan 108MP yang dimiliki oleh Redmi sangat menunjukkan kualitas yang lebih clear dalam hasil fotonya. Untuk detailnya Renault dapat banget nih. Sekarang kita pindah ke lensa ultra wide. Nah, di sini hanya ada di Samsung A17. Sedangkan Redmi Note 15 nggak ada. Jadi ya hasilnya ala kadarnya. Jadi menurut kalian untuk hasil fotonya gimana nih? Lanjut ke kondisi malam hari, lihat cara kedua HP ini nanganin cahaya lampu. Redmi sangat unggul dalam hal ini karena hasil fotonya lebih soft dibandingkan oleh Samsung. Saya sih cukup terheran-heran dengan kualitas yang diberikan oleh Redmi ini ya, karena kualitasnya emang beneran gak main-main. Terakhir buat kalian kaum sosmed, ini hasil selfie-nya. Coba perhatiin detail skin tone wajah orang ini. Yang satu ngasih efek yang lebih realistis bukan? Dari tes singkat ini aja, kira-kira mana nih yang paling cocok buat nampang di story Instagram kalian? Oke teman-teman, dan ini kita nyobain untuk perekaman video dari Samsung A17 dengan Reno 15. Dan ini untuk resolusinya kita set di yang tertinggi, yang paling mentok ya, 1080 30 fps. Gimana menurut kalian tuh hasilnya? Komen langsung di bawah, oke? Kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan dari kedua HP ini. Kita masuk dulu ke bagian kelebihannya. Kita bahas Redmi Note 15 dulu deh. Kalau dibandingkan dengan Samsung A17 sendiri, kelebihan yang paling ketara oleh Redmi Note 15 adalah kameranya. Betul. Megapikselnya kan ini udah 108 megapiksel, otomatis hampir 2 kali lipat, malah udah 2 kali lipat ya. 2 kali lipatnya Samsung A17. Hasil fotonya tadi kalian juga udah pada lihat kan. Kalau Redmi Note 15 ini commanding banget. Detailnya dapet, visualnya oke banget dan lain-lainnya. Kalau menurut kalian gimana? Kayak gitu juga nggak? Kalau menurut kami hasil fotonya ini sangat commanding. Nah, yang kedua adalah tentang dapur pacunya atau chipsetnya. Ya memang sih nggak begitu jauh. Ini kan G99, ini G100. Tapi at least Redmi Note 15 ini mendapatkan chipset yang lebih terbaru, G100, walaupun ada yang G200 sih. Tapi performanya bisa dibilang aman kok teman-teman. Kalian mau buat harian, mau buat gaming atau apapun, Redmi Note 15 ini sudah performa yang sweet spot lah menurut kami. Kelebihan ketiga adalah IP ratingnya. Betul, IP rating dari Redmi Note 15 ini adalah IP64. Otomatis angka 6 ini menunjukkan untuk ketahanan dari debu. Nah, angka 4 ya tahan air. Kalau tahan airnya ini nggak kecelop ya. Kalau cuman kehujanan sebenarnya masih aman aja. Semprotan-semprotan masih aman aja. Nah yang penting ini adalah IP6. Nah, angka 6-nya ini. Karena angka 6-nya ini menandakan kalau HP ini kuat terhadap debu. Jadi kalau kalian bawa ke pantai, HP yang satu ini lebih tahan dan nggak akan kemasukan pasir-pasir pantai. Lanjut kita bahas kelebihan dari Samsung A17. Ini saya menemukan ada 3 lagi sih teman-teman. Yang pertama adalah kelebihan di sektor OS-nya atau jangka panjangnya. Mau bagaimanapun Samsung ini paling menang lah karena dia jaminan update sampai 6 tahun. HP mana lagi coba? Android ya. Android mana lagi coba yang berhasil menjamin sampai dengan 6 tahun. Itu saya masukkan kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan kedua dan ketiga sebenarnya agak mirip sih. Cuman tetap saya pisah karena fokusnya beda. Kelebihan kedua dari Samsung A17 ini adalah layarnya. Betul, layarnya ini udah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 7i. Otomatis lebih aman. Kenapa itu masuk kelebihan? Karena kalau dibandingkan dengan Redmi Note 15, dia ini nggak ada kepastian perlindungan layar apa nih yang dipakai. Sedangkan Samsung A17 ini udah jelas pakainya Corning Gorilla Glass. Dan kelebihan ketiga masih di sektor layar, yaitu adanya Super AMOLED. Karena teknologi yang dipakai di Samsung A17 ini nggak di downgrade nih. Dia pakainya Super AMOLED yang kontrasnya itu wah memanjakan mata teman-teman. Kalian kalau nonton di layar Samsung ini,
emang warnanya sebagus itu, senatural itu, dan kedalaman warna hitamnya itu sepekat itu. Tadi kita udah bahas tentang kelebihan, sekarang kita masuk ke kekurangan kedua HP ini ya. Kita mulai dari Redmi Note 15 lagi. Tadi kan saya bilang kalau layar dari Redmi Note 15 ini nggak ada kepastian pakai Gorilla Glass. Makanya itu saya masukkan ke kekurangan yang pertama dari Redmi Note 15. Ketambahan lagi sebenarnya layarnya tuh cantik banget teman-teman. Cuman sayangnya ya nggak ada kepastian untuk perlindungannya nih pakai apa. Dan kita harus tambahkan bener-bener hydrogel atau perlindungan tempered glass yang lebih untuk mengamankan layarnya. Padahal layarnya curve. Tahu sendiri kan layar curve itu susah kalau dipakein pelindung layar. Kekurangan kedua dari Redmi Note 15 ini adalah menurut saya ya, kalau dibandingkan dengan Samsung A17 adalah update OS-nya. Siapa yang setuju kalau Xiaomi ini kalau ngasih update OS sukanya telat? Coba komen di bagian bawah bagi kalian yang pakai Xiaomi juga. HP ini tuh emang dijamin update-nya tuh 4 tahun atau 4 kali kan ibarat kayak gitu. Terus dia itu security patch-nya juga 6 tahun. Tapi kan suka telat. Dan bedalah dengan Samsung yang sudah pasti nih jaminannya tuh 6 tahun. Kekurangan ketiga dari Redmi Note 15 sendiri adalah lagi-lagi ini kurang tahu sih kalian sudah terbiasa atau enggak tentang hal ini, yaitu iklannya. Dulu awal-awal beli Redmi Note 15 saya nih blast itu apa ya bahasanya? Sama sekali enggak ada iklannya, sama sekali. Jadi pemakaiannya itu nyaman banget. Tapi setelah jalan beberapa bulan ini, iklannya ini kembali lagi dan menurut saya masih sangat mengganggu sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bagian bawah para pengguna Xiaomi. Sekarang kita bahas kekurangan dari Samsung A17. Kekurangan yang pertama adalah chipsetnya. Ini tahun 2026 memang RAM storage semuanya harga naik. Tapi chipset di A17 ini masih aja pakai Helio G99. Chipset yang sama dipakai pendahulunya Redmi Note. Yaitu Redmi Note 14. Jadi menurut saya kalau mau dibanding-bandingkan kekurangannya ya jelas ke performanya. Dan pemakaian harian sebenarnya aman, cuman ya balik lagi. Kenapa masih pakai chipset yang udah tua gitu loh. Kekurangan kedua adalah dari segi layarnya. Tadi saya bilang ada kelebihan, bahkan 2 kelebihan dari A17 ini tentang layarnya. Tapi kenapa dikasih 90 Hz? HP lain loh udah pakai 120 Hz, 144 Hz. Rasanya tuh 90 Hz di tahun ini agak kurang gitu. Kalau kalian pengen banding-bandingin sama Apple yang 60 Hz, ini 90 Hz, nggak jauh. Udahlah, kenapa dikasihnya 90 Hz? Kekurangan ketiga dari Samsung A17 adalah IP ratingnya. Kalau tadi ini dia aman dibawa ke pantai karena sudah IP 64. Kalau yang A17 dia pakainya IP 54. Sebenarnya aman. Tapi kenapa nggak dikasih yang lebih lagi sih Sung? Semahal itukah sama update OS? Coba para pengguna Samsung di luar sana, kalian yang sering pakai Samsung, pernah ada kendala nggak sih tentang ketahanan atau durabilitas dari Samsung yang kalian punya? Coba komen di bagian bawah. So, jawabannya mending pilih yang mana antara Redmi Note 15 atau Samsung A17? Jawabannya dari saya mending pilih Redmi Note 15 aja deh. Karena teknologinya udah cukup terbarukan. Layar 120 Hz, baterai yang cukup lumayan lebih gede ketimbang yang Ono. Dan jaminan security patch update-nya juga sampai 6 tahun kan. Walaupun OS-nya cuma dijamin selama 4 tahun. Kalau itu saya, karena saya suka dengan teknologi terbarukan ibarat kayak gitu. Beda lagi dengan kalian yang emang sukanya beli HP itu jangka panjang dan gak suka pingin gonta-ganti HP untuk 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Mending pilihnya A17 aja. Kenapa? Ya karena jaminan OS-nya ini 6 tahun teman-teman. Jadi kalian itu walaupun fisiknya sama, tapi jeroannya akan selalu terbarukan selama 6 tahun berturut-turut. Ibarat kayak gitu. Itu kalau menurut kami. Kalau menurut kalian gimana? Coba drop pilihan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Feven Michael dari Duogi, pamit undur diri.